Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli samahati, bab keutamaan as-samahati berlapang dada, fil bai'i di dalam menjual, wasyira'i dan membeli, wal akhdi dan mengambil, wal a'ta'i dan memberi, wa husnil qada'i dan keutamaan memperbagus membayar hutang, wa taqadi dan menagih hutang, wa irjahil mikyal wal mizan dan keutamaan melebihkan timbangan, takaran, wal mizan dan timbangan, wan nahyi anit tatfif keutamaan dan larangan ya, anit tatfif di dalam mengurangi timbangan, wa fadli indaril musir dan keutamaan menangguhkan al-musir, orang yang punya keleluasaan untuk bayar hutang, wal mu'sir dan orang yang tidak punya kemampuan untuk bayar hutang, wal wad'i anhu dan membebaskan hutangnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma taf'alu dan apa yang kalian kerjakan, min khairin dari kebaikan, fa innallaha maka sungguhnya Allah bihi dengan apapun kebaikan yang kamu kerjakan, alimun maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 215. Wa qala ta'ala dan juga Allah berfirman, wa ya qaumi dan wahai kaum, auful mikyala wal mizan tunaikanlah al mikyal takaran, wal mizan timbangan, bil qisti dengan adil. Kita langsung ke hadis yang akan menjadi fokus pembahasan kita. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya radhiyallahu an, anna rajulan sesungguhnya datang seorang laki-laki, an-nabiyya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yataqallahu menagih hutang. Datang kepada Nabi untuk menagih hutang kepada Nabi, fa'aulallah dan laki-laki itu bersikap kasar, berkata-kata kasar, lahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahamma bihi ashabuhu maka kemudian fahamma maka bermaksud untuk memukul bihi kepada rajul ashabu sahabat-sahabat Nabi. Nabi dikata-katakan ya, dikata-katai dengan kata-kata kasar. Para sahabat enggak terima dan hendak memukul orang yang berkata kasar itu kepada Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi bersabda, da'uhu biarkan laki-laki itu, biarkan, enggak usah dipukul. Fa inna li sahibil haqqi maqalan karena sesungguhnya li sahibil haqqi bagi orang yang punya hak, maqalan perkataan. Artinya dia bebas untuk berkata kasar demikian karena dia punya hak untuk menagih hutang kepada saya. Summa qala kemudian Nabi bersabda, u'tuhu sinnan. Berilah dia itu sinnan. Misla sinnihi ya. Biarlah berikan kepada laki-laki itu sinnan, unta yang seukuran misla sinnihi seperti sinnihi, umur unta yang Nabi berhutang kepada laki-laki itu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata sahabat, salah satu sahabat menjawab, la najidu illa amsali min sini. Kami tidak mendapatkan unta kecuali unta yang lebih tua dan lebih bagus daripada unta yang pernah engkau berhutang kepada laki-laki itu.
Apa kata Nabi? Qala Nabi bersabda, "Utuhu, berikanlah unta yang lebih bagus itu. Fa inna khairakum, karena paling bagusnya kalian semua itu ahsanukum qadaan, yang paling bagus qadaan ketika hendak membayar hutang." Muttafaqun alaih, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapakah laki-laki yang berkata-kata kasar ya? Artinya kata kasar ini mungkin volumenya agak tinggi ketika menagih hutang kepada Nabi. Dia itu bernama Zaid bin Syu'bah Al-Kinani, yang waktu menagih hutang masih belum masuk Islam. Nah, ketika selesai peristiwa penagihan hutang itu, dia kemudian masuk Islam. Terus kemudian siapa sahabat yang berkata, yang menjawab kepada Nabi bahwa kami tidak mendapatkan unta yang seumuran dengan unta yang engkau pinjam kepada laki-laki itu, Nabi? Itu adalah Abu Rafi, ya, salah satu pembantu Nabi Muhammad SAW. Dari hadis ini kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran, bahwasanya dianjurkan ketika kita hendak menagih utang itu berkata-kata lembut kepada, walaupun kita punya hak untuk menagih utang, kita dianjurkan untuk berkata-kata lembut, tidak berkata-kata kasar. Walaupun orang yang menagih hutang itu punya hak untuk meminta dengan keras pada batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat. Ya, mungkin tujuannya agar yang berhutang itu bayar. Kemudian dia menggunakan kata-kata yang volumenya agak tinggi, nadanya yang agak tinggi. Enggak jadi masalah, karena kata Nabi, lisahibil haqqi maqalan. Yang penting tidak merendahkan, tidak memojokkan, tidak mengintimidasi. Yang kedua, dari hadis ini kita bisa mendapatkan satu pelajaran juga, bahwasanya orang yang paling bagus itu adalah orang yang ketika bayar hutang, dia itu membayar lebih bagus dari apa yang dia pinjam. Artinya tidak hanya dalam bentuk mengembalikan barang yang dipinjam, tapi juga berkaitan juga dengan waktu. Kalau waktunya mengembalikan hari Ahad, ya dia juga sebisa mungkin dikembalikan pada hari Ahad. Karena termasuk ahsanukum qadaan itu adalah menepati waktu yang sudah dijanjikan kepada orang yang ngasih hutang. Yang ketiga, dari hadis ini ada hikmah juga, bahwa kita dianjurkan tidak berhutang. Kenapa? Karena hutang itu bisa merendahkan derajat orang yang pinjam, orang yang berhutang saat ditagih. Gitu ya. Lanjut. Wa Nabi Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, rahimahullahu rajulan samhan idza ba'a. Allah merahmati laki-laki yang melapangkan diri, yang bermurah hati, idza ba'a ketika menjual, wa idastara dan ketika membeli, wa idaqtadha dan ketika menagih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menganjurkan agar orang yang menjual barang itu berlapang dada, bermurah hati. Orang yang membeli pun harus bermurah hati, dan orang yang menagih pun harus bermurah hati. Bagaimana bentuk murah hati dari orang yang menjual dan orang yang membeli? Kalau orang menjual itu tandanya bahwa dia itu murah hati, dia tidak membuat pembeli itu kesal hatinya. Yang kedua, ketika dia menjual barang, dia menurunkan harga sehingga pembeli itu merasa senang. Atau kalau kemudian harganya memang pas, dia menambahkan sedikit barang dari apa yang dibeli oleh pembeli agar pembeli itu juga senang. Tidak ada larangan untuk tawar-menawar harga, tetapi ketika sudah harga pas ditentukan, maka pembeli yang bermurah hati itu menambahkan sedikit barang
kepada si pembeli. Termasuk juga pembeli, salah satu tanda pembeli yang murah hati itu menambah harga dari harga yang sudah ditentukan. Misalnya harganya 2.000, dia kasih 2.500. Dia kasih 3.000. Lah, orang seperti ini kata Nabi Muhammad SAW itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Qatadah, dan dari Abi Qatadah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala, berkata Qatadah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Nabi, man sarrahu, barang siapa yang senang, man sarrahu, yang barang siapa yang senang hu kepada man, ayyunajjiyahu, akan menyelamatkan hu kepada man, Allah min kurabin, dari bencana, malapetaka, yaumil kiamah, petaka pada hari kiamat. Maka bagaimana caranya? Falyunafis, maka hendaklah ia mempermudah, an muksirin, dari orang yang melarat, orang yang miskin, au yadha anhu, atau membebaskan hutang, anhu dari muksir. Rawahu Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang mempermudah atau melonggarkan, menangguhkan hutang dari orang yang miskin, muksir ya, atau membebaskan hutang orang yang miskin, maka oleh Allah kelak pada hari kiamat dia akan diselamatkan dari petaka pada hari kiamat. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, kana rajulun yudayinun nas, ada laki-laki yudayinun nas, memberi hutang an-nasa, kepada manusia, wa kana yaqul, dan ada laki-laki itu yaqul, berkata laki-laki itu, lifatahu, kepada pelayannya. Orang yang ngasih hutang itu berkata kepada pelayannya, idza ataita, jika engkau mendatangi wahai pelayanku, musiron, kepada orang miskin yang berhutang kepadaku, fatajawaz anhu, maka maafkanlah ia, maka longgarkanlah ia, maafkanlah ia, lampauilah dia. La'allallahu, semoga Allah, ayatajawaza anna, semoga Allah dengan begitu juga akan memaafkan anna, dosa-dosa kita. Falaki Allah, maka laki-laki itu, rajul itu, meninggal dunia dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, fatajawaza, maka Allah betul-betul memaafkan anhu, dosa-dosa dari laki-laki itu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini ya, jadi orang dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang ketika dia mengasih utang kepada orang, dan orang yang punya hutang itu adalah orang yang miskin, maka ketika orang miskin itu tidak kuat bayar, pertama dianjurkan untuk ditangguhkan hutangnya, ditangguhkan untuk dibayar pada waktu-waktu yang akan datang. Kalau bisa dikurangi volume hutangnya. Kalau bisa juga adalah membebaskan hutangnya. Lah, orang yang melakukan seperti ini kelak pada hari kiamat atau ketika meninggal dunia, Allah juga meringankan beban dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti ini. Amin.
Wa Nabi Mas'ud Al-Badri, dan dari Abi Mas'ud Al-Badri, qala berkata Abi Mas'ud Al-Badri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, usiba rajulun, usiba dihisab rajulun, seorang laki-laki, mimman dari orang, kana qablakum, kana ada man qablakum, sebelum kalian. Falam yujad, dan tidak ditemukan lahu bagi rajul, minal khairi syai'un, dari kebaikan syai'un sedikit pun, illa annahu, kecuali annahu, sesungguhnya rajul, karena ada rajul, yukhalitun nas, memberi hutang atau bercampur an-nasa kepada manusia. Di sini maknanya yukhalitun nas, memberi hutang, an-nasa kepada manusia. Wa kana, dan ada musiron, wa kana, ada rajul itu musiron, mempermudah, wa kana, dan ada rajul itu ya'muru, memerintahkan, wilmanahu, kepada pelayannya, ayatajawazu anil mu'sir, untuk memaafkan, mempermudah, melonggarkan, anil mu'sir, kepada orang-orang miskin yang berhutang kepada dirinya. Qala Allah Ta'ala, Allah kemudian berfirman, nahnu, kami, ahakul, berhak, bidzalika, dengan itu, minhu, dari rajul, tajawazu anhu, maka kemudian tajawazu anhu, maafkanlah orang itu, maafkanlah rajul itu. Rawahu Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya kata Nabi, dulu ada orang laki-laki yang meninggal dunia, dan laki-laki itu ketika dihisab tidak mendapatkan, tidak didapati kebaikan sedikit pun dalam dirinya, kecuali satu, apa? Dia itu pernah ngasih hutang kepada orang, kemudian dia bilang kepada pembantunya yang biasa nagih hutang, kalau kamu lagi hutang kepada orang yang miskin, maka maafkanlah dia. Kalau dia nggak bisa bayar, tangguhkanlah. Kalau masih belum bisa bayar, kurangilah hutangnya. Kalau masih belum bisa bayar, maka kemudian bebaskanlah hutangnya. Itu hanya kebaikan yang dia lakukan, yang lain nggak ada. Maka apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Gara-gara kebaikan itu, Allah mengampuni dosa-dosanya. Demikian, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan kapan-kapan. Wallahu a'lam bishawab. Dia spot di. Aduh. Spot.